Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama anggota kelompok 1. Emel Sapitri, 2. Anissa Eka Sinta, ketiga Nur Syifa. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu kegiatan seseorang yang dalam hal ini seseorang manajer yang dapat mengakibatkan perubahan pada diri manusia, karyawan menjadi lebih baik prestasinya. Pengertian yang lain tentang motivasi adalah suatu kegiatan dari seorang manajer yang dapat mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia atau karyawan menjadi lebih baik. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Eka Sinta. Kak, suaranya nggak ada. Amel. Hah? Di Bang ada kah suaranya? Ada. Hanya ada. Apa nih, ulang lagi kah? Nah, lanjut aja Kak, kan Bapak. Oh, lanjut. Baik, Oke. berikutnya saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu motivasi menurut beberapa para ahli. Yaitu motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menetapkan kegairahan kerja seseorang. Ada satu kelihatan materinya nih, nah. Itu Bang bisa lah di layar satunya kayak di WA gitu, lihat anunya. Kalau Syifa Bang kelihatan kada? Kurang jelas. Tunggu sebentar ya. Mana ya? Ini mukaku masih kelihatan nggak? Masih. Oke, nanti kuat lagi. Yang mana kayak Motivasi menurut beberapa ahli yaitu menurut Hasibuan 2009-219. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Kedua, menurut Handoko 2003-252, motivasi adalah kegiatan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Ketiga, menurut Haryanja 2002-321, motivasi adalah faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau kegiatan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha, kerja keras, atau lemah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Anissa Eka Sinta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori motivasi.
Yang pertama teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow susah sekali penyebutannya tuh, nah. Sipa, maukah? Boleh. Oke. Baiklah, Berikut. materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Shipa. Baik, selanjutnya ada teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, Maslow Hierarchy of Needs atau hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua, teori dua faktor Friedrich Herzberg. Dan yang ketiga, teori motivasi prestasi Achievement Motivation David MC Sutherland. Dan yang terakhir ada teori X dan Y dari Douglas McGregor. Baik, selanjutnya materinya disampaikan oleh Kak Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis motivasi. Yang pertama motivasi positif. Motivasi positif maksudnya pimpinan motivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkatkan karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Motivasi positif efektif untuk jangka panjang. Dan yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif maksudnya pimpinan memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman bagi mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasi rendah. Dengan motivasi ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat. Motivasi negatif untuk jangka pendek. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Emil. Baiklah, saya akan menjelaskan alat motivasi. Material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa uang dan barang yang mempunyai nilai pasar. Jadi, memberikan kebutuhan ekonomi, misalnya kendaraan, rumah, dan lain-lain. Non-material insentif, yaitu alat motivasi yang diberikan kepuasan dan kebanggaan rohani saja, misalnya medali, piagam, bintang jasa, dan lain-lainnya. Kombinasi material dan non-material, yaitu alat motivasi yang diberikan berupa material atau uang dan barang, dan non-material atau medali piagam. Jadi, memenuhi kebutuhan ekonomis dan kepuasan atau kebanggaan rohani. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Shipa. Baik, selanjutnya ada metode motivasi. Metode langsung direct motivation adalah material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi, sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metode tidak langsung, indirect motivation. Adalah motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas yang mendukung seperti menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas, sehingga para karyawan betah dan semangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Baik, selanjutnya Kak Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, motivasi merupakan dari dalam diri seorang sehingga mau melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi memegang peran penting dalam pelaksanaan dan kinerja seseorang untuk memotivasi bawahan seorang pimpinan dapat menerapkan teori motivasi yang sangat sesuai dengan kondisi bawahan. Dua, pelaksanaan motivasi dapat menggunakan pendekatan yang bersifat positif maupun negatif. Alat motivasi dapat berupa insentif, material, non-material, maupun kombinasi keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya, Emil. Baiklah, itu
itu diskusi penjelasan dari kelompok kami tentang motivasi. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, sorry, nanti dulu. Baiklah,